Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berpamit. Perkenalkan, nama saya Rubiati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Baiklah teman-teman, langsung kita sesi yang pertama adalah pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh Pak Muti. Kepada Pak Muti dipersilakan. Terima kasih Bu Rubiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi tentang profil pelajar Pancasila, mungkin kami tak tolong kepada Pak Saiful untuk bisa menampilkan PPT kami yang PowerPoint dulu, Pak. Sudah kelihatan Pak Ibu? Nah, oke. Di sini kami akan menerangkan menerangkan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian penerapannya di SMK Negeri 3 Mandau. Pertama kami ingin menampilkan visi dan misi SMK Negeri 3 Mandau terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebelum kami menerangkan apa itu profil pelajar Pancasila. Untuk visi kami adalah terwujudnya SMK Negeri 3 Mandau sebagai green school dengan lulusan yang memiliki kompetensi dan akhlak mulia. Maksud dari green school ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang hijau. Hijau artinya nyaman, siswa betah di sekolah, tidak ada paksaan. Kemudian jika ada industri tentang sekolah, mereka datang dengan sukarela, dengan suka hati mereka. Ini yang pertama kami laksanakan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh yang telah diprogramkan oleh pemerintah, adanya gerakan sekolah menyenangkan. Nah, jadi kami usahakan dulu untuk membuat sekolah kami hijau. Hijau berarti ya sekolahnya hijau yang dapat menyenangkan seluruh warga sekolahnya. Kemudian lulusannya memiliki kompetensi. Nah, dalam belajar anak-anak kami mintakan untuk bisa menguasai kompetensi keahliannya masing-masing agar mereka siap untuk masuk dunia usaha, dunia industri dan kerja. Kemudian mereka juga memiliki akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini tentunya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah sejalan dengan visi sekolah kami, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kami selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung siswa untuk bisa menyalurkan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka semua. Mayoritas kami di sini ada beragama Islam. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Untuk penerapan semuanya, kami bisa tampilkan di berbagai kegiatan yang ada di sekolah kami. Di antaranya itu ada di slide nomor 4, Pak. Slide nomor 4. Nah, di sini adalah beberapa kegiatan di sekolah kami. Yang foto paling atas adalah kegiatan tadarus Al-Quran, memahami makna arti Al-Quran. Itu kami laksanakan pada setiap hari Jumat dan hari-hari tertentu sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler rohis dan juga guru agama yang ada. Kemudian foto yang nomor 2 itu adalah kegiatan literasi membaca Al-Quran setiap hari Jumat, dan yang nomor 3 juga demikian. Selain kegiatan ini, kami juga ada kegiatan biasanya mabit
di sekolah kami Pak, baik itu yang beragama Islam maupun yang non-Muslim. Nah, jadi ini kami tambahkan beberapa foto saja, masih banyak kegiatan lain. Nah, semua rangkaian kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini untuk program pertama, cara penerapan di sekolah kami. Kemudian pada slide yang kelima, Bapak dan Ibu bisa melihat itu siswa-siswi kami berpakaian adat mereka. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia adalah bangsa negara yang terdiri dari ribuan suku dan bahasa. Maka ini pernah kami melaksanakan namanya literasi budaya. Jadi pada satu ketika itu kami dan siswa dan guru seluruhnya kami persilakan untuk memakai seragam adat apa saja yang diketahui yang ada di Indonesia. Nah, ini kami ambil beberapa contoh saja, 2 contoh yang ada di kelas dan di lapangan. Nah, siswa-siswi kami semuanya pada saat itu memakai adat, baju adat khas budaya suku yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini kita juga melatih mereka untuk berkebinekaan global. Artinya kita melatih mereka untuk bisa saling mengenal budaya yang ada di Indonesia, antar suku, bahasa, dan juga dari berbagai macam suku dan bahasa kita tetap mencanangkan satu hal, yaitu Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui dari program Pancasila tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu juga. Nah, kemudian penerapannya selanjutnya itu ada di slide yang ke-6, Bapak Ibu. Bisa melihat anak-anak kita bergotong royong, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita sudah tahu semua, motoriknya siswa SMK tentunya tidak sama dengan siswa SMA. Bahkan ada di antara siswa kami itu ketika jam terakhir ini, waktu sebelum pandemi Bapak Ibu, waktu masih K13, itu jam terakhir mungkin dia kurang tertarik dengan pembelajarannya. Ada beberapa anak yang keluar, itu bertanya sama saya, Pak, ada job apa tidak? Saya tanya, kamu belajar apa nak? Bosan Pak di kelas. Jadi dia lebih milih bekerja di lapangan daripada belajar di kelas. Nah, ini motornya berbeda. Nah, jadi untuk menimbulkan semangat gotong royong dan kerjasama, sebagaimana yang ada pada profil Pancasila ini kami selalu melaksanakan program ini, gotong royong. Dan alhamdulillah dari awal berdirinya sekolah ini Pak, sampai saat ini anak-anak itu kalau disuruh gotong royong nggak ada yang mengeluh, semangat sekali. Itu bisa Bapak Ibu lihat contohnya, mereka membersihkan parit dan juga meratakan jalan itu dari sebagian kecil dari contoh mereka. Bahkan kemarin di bulan Ramadan kemarin itu kami bagi 2, yang Muslim semua kegiatannya ada di masjid, sedangkan yang non Muslim mereka bersih-bersih sekolah, belajar di alam, menanam pohon, menanam tanam-tanaman berupa cabai dan sebagainya. Alhamdulillah mereka semangat untuk melaksanakan itu, Pak. Nah, ini salah satu cara kami menanamkan profil Pancasila di sekolah kami. Kemudian di slide selanjutnya itu merupakan kreativitas siswa. Ini adalah salah satu produk kami, Pak Bu, membuat rak bunga dari teknik pemesinan. Nah, di sini ada siswa kami yang 2 itu ada dengan bersama gurunya, ini namanya Pak Suwondo, kepala potensi keahlian pemesinan. Jadi salah satu kreativitas seperti ini. Jadi ini tanpa disuruh guru, mereka coba buat kreativitas. Nah, inilah salah satu kreativitas mereka membuat rak bunga ini. Dan alhamdulillah produk ini sudah banyak yang pesan, baik dari guru maupun dari luar, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu cara kami untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Kemudian lainnya nih Bapak Ibu lihat ada benala kritis. Ini siswa kami di kompetensi keahlian kimia industri sedang membuat sabun, Bapak Ibu. Sabun ini gunanya untuk mencuci tangan.
Nah, karena kami saat itu kita ada pada pandemi COVID-19, sabun ini kami sebarkan di berbagai tempat, ada yang kami jual dan kami berikan ke kantor-kantor pemerintahan seperti di kantor camat, kantor desa, rumah makan, dan kami juga ada kerjasama dengan satu rumah makan itu untuk pesan sabun di tempat. Ini benar kritis, kami latih kepada mereka. Di saat pandemi ini kita bisa buat apa? Seperti itu. Kita latih untuk benar kritis mereka. Nah, kemudian di slide selanjutnya, Bapak Ibu, nah ini di slide yang ke-9, inilah kami tanam kepada mereka bagaimana belajar mandiri di sekolah kami. Ini dari berbagai jurusan yang ada. Yang atas sebelah kiri itu ada kepada sekalian geomatika, kemudian di bawahnya itu adalah pemesinan. Jadi setelah diarahkan oleh gurunya, mereka belajar mandiri menggunakan alat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelahnya Bapak Ibu, itu yang ada hormat itu, ini adalah kami minta mereka untuk memperingati atau menonton peringatan proklamasi kemerdekaan di awal pandemi kemarin. Jadi kami juga ada kegiatan di sekolah, di rumah mereka hormat itu ketika 17 Agustus. Dikirimkan kepada guru-gurunya dan divideokan. Ini untuk bisa mandiri bagi mereka. Selanjutnya yang ke-10. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat, inilah sejarah perjuangan pelajar Pancasila yang kami terapkan di sekolah kami. Kemarin kami sampaikan kepada Bu Mary ya Bu ya, bahwasanya sekolah kami awal berdiri tahun 2013 itu numpang dulu di sebelah. Jadi kami ini bersebelahan bertangga dengan SMA 6. Awalnya kami numpang di situ Pak, Bu. Ya, lebih kurang 1 bulan. Kemudian kami numpang lagi di kantor desa, lebih kurang 5 atau 6 bulan. Nah, setelah itu kami dapat dana swadaya dari masyarakat. Itulah kami dapat kelas papan itu Pak, yang ada cat warna biru itu. Kemudian itu ada di kelas papan. Inilah awal mula perjuangan kami, sampai sholat pun kami ada waktu itu tapi masih di lapangan. Nah, yang ada piala ini adalah salah satu contoh kami meraih prestasi di bidang pramuka di provinsi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang sebelahnya adalah tempat kami belajar dulu di kantor desa. Nah, selanjutnya Pak. Jadi ini tadi bagaimana cara kami menerapkan kepada siswa kami nanti untuk bisa menjadi pelajar yang benar-benar menerapkan Pancasila yang ada itu. Mungkin sekian yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Silakan. Selanjutnya akan kita adakan sesi tanya jawab. Kira-kira siapa? Saya dulu Bu, boleh Bu, mohon izin bertanya pada Pak Mufti. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ruby sebagai moderator. Pak Mufti, tadi kan Ya, Pak. Bapak menyampaikan tadi tentang profil pelajar Pancasila, semua itu Betul. ada di sekolah Bapak kan begitu. Betul. Yang ingin saya tanyakan tadi yang dari segi gotong royong. Betul Pak. Nah, Ya. tadi kan menyampaikan Pak ada job tidak, Pak ada job tidak. Nah, saya rasa di semua sekolah pun seperti itu saya rasa Pak. Cuman bagaimana seorang guru mengarahkan untuk kemauan si anak, maunya di lapangan kah atau di dalam ruangan. Mungkin saya rasa mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi maksud dari Pak minta job Pak. Terima kasih. Oh, baik Pak. Seperti yang kita terangkan tadi, motorik siswa SMK itu tentunya berbeda dengan anak SMA ya Pak ya. Nah, dan kita siapkan siswa SMK itu untuk bisa bekerja setelah dia lulus. Ada 3 Pak ya, bekerja, melanjutkan, dan wira swasta. Alhamdulillah Pak, di sekolah kami, anak-anak kalau diajak bekerja itu senang. Kenapa senang? Mereka tidak hanya bekerja sendirian, gurunya juga bekerja Pak. Nah, juga mempraktekkan. Jadi dari kepala sekolah, guru,
karyawan sampai siswa, kalau ada sampah yang bertebaran, itu kami langsung ambil sama-sama. Kalau ada rumput yang panjang, kami cabut sama-sama. Jadi dari situ anak-anak kalau disuruh kerja itu, alhamdulillah yang mangkel itu bisa dihitung, Pak. Dan kami sampaikan, nak, kamu ikhlas tetap nyabut rumput, nggak ikhlas tetap nyabut rumput. Pilih mana? Nah, kamu ikhlas ngambil sampah, nggak ikhlas tetap ngambil sampah. Pilih yang mana? Nah, seperti itu cara kami, Pak. Bersihkan kolam kami, Pak. Saya contohkan aja. Ayo kita masuk. Ternyata kolam di dalamnya segini saya, Pak. Jadi hampir tenggelam. Wah, Pak Mukti masuk itu. Ayo masuk, masuk. Jadi seperti itu kami cara mengajak mereka. Dan memang ada beberapa siswa itu yang maunya di luar memang, Pak. Nah, ada yang menerima teori itu nggak mau, nggak bisa. Saya lebih kerja, Pak, cepet. Kebanyakan anak SMK seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Tinggal gurunya mengarahkan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Mukti. Ya, terima kasih, Pak. Nah, kita dengar pemateri yang kedua yaitu Pak Saiful. Kepada Pak Saiful dipersilakan. Terima kasih Bu Ruby. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di kelas meeting ya dalam Diklat PSP dari Kementerian Pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan presentasi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, terutama di sekolah yang nanti akan kami ceritakan bagaimana prinsip itu masuk dalam proses pengembangan kurikulum di operasional sekolah di tempat kami. Baik, kita lihat Bapak Ibu, ini slide. Mohon maaf sebelumnya, ini slide-nya dari modul saya ambil. Kita lihat sebentar. Nah, nampak Bapak Ibu? Bapak Ibu. Oke, Pak, sudah kelihatan, Pak. Nah, nampak, Pak. Ini kita ambil dari modul yang kemarin kita dapat dari pelatihan. Kita lihat di sini materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan nanti akan kita lihat, akan saya ceritakan pengalaman bagaimana pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan kami. Yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu di sesi ini, judulnya Prinsip Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Tentunya berbicara tentang kurikulum, ini tak lepas dari bagaimana nantinya proses pembelajaran itu berlangsung di sekolah dan apa yang akan dicapai sesuai dengan kerangka kurikulum yang telah dibuat oleh pusat. Kita lihat yang kedua, tentang pengantar penyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu sendiri, bahkan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks Bapak Ibu, konteks kebutuhan dari peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing tentunya. Ya, sekolah A tentunya mereka mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikannya sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didiknya. Kemudian, kurikulum itu seperti yang kita ketahui, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai sebuah tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi itu disebut sebagai kurikulum, seperangkat rencana ya yang nantinya akan kita jalankan sebagai bahan pembelajaran untuk peserta didik di satuan pendidikan yang kita ada sendiri masing-masing. Kemudian, di dalam sebuah komponen penyusunan kurikulum, itu ada berbagai macam prinsip tentunya,
Ya, dalam proses penyusunan ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, ini bisa kita lihat tentunya bersama-sama tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tentunya di sekolah kita masing-masing, prinsip ini sudah kita jalankan saya rasa dan sudah berjalan. Yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu, yaitu prinsip yang pertama berpusat pada peserta didik. Di dalam satuan pendidikan, proses pembelajaran terpusat pada yang namanya peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi yang namanya sebuah potensi. Ya, potensi dari peserta didik itu seperti apa? Kemudian kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi semuanya berpusat pada peserta didik yang nantinya akan menampilkan, menumbuhkan bakat, minat, potensi dari si peserta didik itu di satuan pendidikan masing-masing. Dan tak lupa pula Bapak Ibu, di dalam prinsip yang pertama ini kita harus sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak, kita harus memasukkan dan harus menjadikan profil pelajar Pancasila itu sebagai rujukan ya dalam semua tahapan penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi itu yang prinsip pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat Bapak Ibu, prinsip yang kedua dalam proses pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual di sini maksudnya dalam proses pengembangan yaitu menunjukkan kekhasan dari satuan pendidikan itu sendiri sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Contoh sekolah A, khasnya apa? Karakter yang bisa dibangun itu apa? Yang bisa ditunjukkan ke dunia itu apa? Yang bisa dibanggakan itu apa? Baik dari segi kemampuan peserta didiknya, konteks sosial budayanya, lingkungannya, serta lulusannya itu apakah sudah masuk dalam dunia usaha, dunia industri atau belum. Nah, itu jadi prinsip yang kedua harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga kita lanjut Bapak Ibu, yaitu prinsip pengembangan esensial. Apa maksud esensial ini Bapak Ibu? Bisa kita lihat di sini bahwa seluruh informasi yang penting, yang utama, yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Tentunya di sekolah kita dalam proses penyusunan operasional kurikulum di satuan pendidikan melibatkan yang namanya pemangku-pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi pemangku-pemangku kepentingan tadi punya tugas, wewenang untuk bagaimana menyusun, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan nanti akan dituangkan dalam sebuah dokumen, yaitu dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Kemudian kita lanjut prinsip yang keempat. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, dalam proses pengembangannya, kurikulum itu harus sifatnya, prinsipnya akuntabel. Apa maksud akuntabel Bapak Ibu? Di sini bisa kita lihat dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bertanggungjawabkan dari segi datanya, aktualitas isinya, dan lain sebagainya. Tentunya kita mengembangkan kurikulum operasional sekolah ini tak sembarangan. Tadi di awal kita sampaikan berpusat kepada peserta didik. Jadi harus benar-benar pengembangannya ini dipusatkan kepada peserta didik yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dapat mempertanggungjawabkan? Tentunya semua pengembang kurikulum atau pemangku-pemangku kepentingan yang dilibatkan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang terakhir, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum, Bapak Ibu, di sini harus kita tahu menempatkan orang-orang yang sudah mahir atau orang yang ahli untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu melibatkan komite satuan pendidikan namanya dan berbagai pemangku kepentingan. Antara lain kita melibatkan bukan hanya kita sebagai warga sekolah, tapi kita melibatkan juga seperti orang tua, organisasi masyarakat, ya berbagai sentra baik IDUKA, industri kerja dan dunia usaha yang mungkin sudah MOU dengan kita, sudah bekerja sama dengan SMK, itu harus kita libatkan. Seperti contoh Bapak Ibu, ya
sekolah A, dia jurusannya contohnya teknik bisnis sepeda motor. MOU-nya bekerja samanya dengan Alfa Scorpi atau Yamaha Alfa Scorpi. Tentunya di dalam penyusunan pengembangan kurikulum, pihak sekolah harus mengundang yang namanya perusahaan Alfa Scorpi tadi, Yamaha Alfa Scorpi tadi untuk datang ke sekolah sama-sama membahas ini pengembangan kurikulum yang akan kita satukan dengan dunia usaha dan dunia industri. Supaya apa nantinya Bapak Ibu? Kurikulum yang kita buat, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kita buat, nantinya kita menciptakan yang namanya tentunya hasil akhirnya ada kemampuan lulusan yang punya potensi nantinya bisa diterima di dunia industri. Nah, sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya Bapak Ibu. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau dilihat dari prinsip ini Bapak Ibu, dari sekolah kami maupun sekolah kita semua, saya rasa prinsip ini sudah ada dan sudah dijalankan, bahkan dalam penyusunannya sudah masuk di dalam kerangka kurikulum yang disusun di sekolah kita masing-masing. Baik itu berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan pemangku kepentingan, tentunya itu semua sudah harus ada di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian tak lupa pula Bapak Ibu, tadi kita berbicara tentang yang namanya profil pelajar Pancasila, bukan begitu kan Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum PK, Pusat Keunggulan, harus menjadi acuan untuk apa? Untuk bagaimana kurikulum ini bisa berjalan. Ya, dalam bagaimana di dalam sekolah itu, satuan pendidikan itu punya yang namanya visi, misi, dan tujuan. Tentunya profil Pancasila ini tidak lupa untuk bisa dimasukkan di dalamnya. Supaya apa? Supaya tadi seperti yang Pak Mukti sampaikan, ya, menumbuhkan keimanan bagi si peserta didik kepada semua warga sekolah. Kemudian ya, yaitu berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Tentunya dimensi-dimensi profil Pancasila tadi dimasukkan dalam proses pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah bisa jangka panjang, bisa jangka menengah, dan ada jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Tentunya menciptakan sebuah lulusan yang punya karakter. Lulusan yang bisa diterima di dunia usaha, dunia industri, ahli mahir di bidangnya. Untuk jangka terdekatnya apa Bapak Ibu? Ya, mungkin saja ya tujuan jangka dekatnya adalah kita membentuk karakter terlebih dahulu siswa tersebut agar sesuai dengan profil Pancasila. Gimana siswa bisa bekerja dengan baik nantinya ketika lulus, tentunya harus kita didik sejak dini, sejak belajar di satuan pendidikan kita. Jadi awal pembentukan itulah sangat berperan nantinya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah materi yang disampaikan oleh Pak Saiful. Kepada Pak Saiful kita berikan aplaus. Selanjutnya, kita adakan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari modul yang saya sampaikan tadi. Saya rasa prinsip pengembangannya semua di sekolah kita sama Bapak Ibu ya. Sudah pas. Mungkin caranya mungkin di sekolah kita punya versi masing-masing lah. Mungkin versi aja yang berbeda. Kalau prinsipnya sama, karena sudah merujuk kepada kerangka yang dibuat oleh pemerintah pusat saya rasa. Ya betul Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita Pak ya. Sekolah Bapak Ibu mungkin ya sekolah Pak Mukti, Bu Mary, Pak Syukur, Bu Ruby, ya sekolah saya mungkin versinya bagaimana cara menyusunnya mungkin dengan versi berbeda, cuman prinsipnya sama. Ya, karakter di sekolah kita pasti kan berbeda Bapak Ibu, betul kan? Nah, itulah yang menjadi kekhasan dari masing-masing sekolah itu tadi sendiri. Tentunya tujuan akhirnya adalah sebuah lulusan, betul Bapak Ibu? Betul Pak. Betul, setuju. Betul. Oke, terima kasih.
Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Bu moderator, ini mungkin kita sedikit sharing aja ya. Ya. Sharing atau apalah yang mungkin saya rasakan. Sepertinya dulu ketika awal mula penerapan K13 di awal-awal PPDB seperti ini juga, itu juga ada pelatihan Bapak Ibu ya. Nah, itu ada instrukturnya dari kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Apakah program SMK unggulan ini hampir sama dengan K13 tadi Bapak Ibu ya? Maksudnya pencanangannya, karena bukunya kemarin kan belum ada, materinya bagaimana kan kemarin disampaikan oleh Pak Instruktur belum ada gitu ya Pak Ibu ya. Sebagaimana kami rasakan ketika K13 pada awal penerapannya dulu. Terima kasih Pak, Bu. Kalau saya rasa Pak, saya rasa antara kurikulum K13 dan yang kurikulum kita PK sekarang, itu mungkin kita PK ini pengembangan dari K13 Pak. Mungkin ya. Boleh saya lebih jauh lagi. Nah, boleh saya ngasih instruksi Pak? Boleh. Silakan. Boleh Pak. Ini kayak agak menyindir sama kami Pak. Ya. Karena kenapa Pak? Karena saya instruktur juga Pak, kabupaten. Mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Kami instruktur Pak. Sama Pak, saya instruktur Pak. Saya instruktur juga untuk SMK di Tapung Raya, saya juga. Iya, SMK kami di mulai dari Raya, tahun dulu Tapung Hilir, saya juga. Kemarin kan kita sekolah model Pak. Iya. Kemarin saya instruktur K13 di penyegaran juga di tahun 2016 sampai 2019. Tapi kalau kayaknya Pak, menurut saya agak sama, cuma pertambahan sedikit ya. Kalau ya pertambahan ya. Kalau dulu di K13 itu kan kita nggak dituntut apa yang harus kita tidak dituntut bagaimanapun buku yang harus ada. Pokoknya kalau sekarang ini kita pun gitu juga aku tengok. Jadi istilahnya kita yang dihilangkan sekarang itu adalah kompetensi dasarnya dan kompetensi intinya. Ya, jadi kita istilahnya kalau di dalam pemateri itu apa yang menurut kita bisa untuk diterapkan kepada anak, itulah kita sampaikan. Dan itulah kita susun dalam 1 tahun ataupun 3 tahun ke depannya lagi. Nah, jadi kalau istilahnya kayak gini kan seperti CP dan ATP itu kan istilahnya kita susun dia. Jadi kita sesuai dengan ketentuan kita MGMPD per kabupaten, kalau sesuai maka kita cantumkan. Bu, supaya apa maksudnya CP dan AP itu? Istilahnya kan kita susun dia sesuai jam dalam materi ini supaya kita tidak kekhawatiran. Nanti istilahnya kita bikin 3 jam di materi ini. Tiba-tiba belum udah dalam 6 bulan ini, di dalam minggu efektif yang kita bikin, habis materi yang kita sampaikan. Padahal pertemuan masih ada. Betul Pak. Jadi kita harus hati-hati dalam menyusunkan materi ini. Jadi kita susun dulu materinya sebaik mungkin, baru kita bikin dalam modul dan sesuaikan kesepakatan dan membuat menarik kepada anak didik kita. Nah, itu yang kita tengok dalam materi, dalam istilahnya pelatihan kita pada saat-saat ini. Kalau dulu memang kalau di K13 yang saya ikuti mulai dari tahun 2016 sampai 2019 dia sama Pak, gitu. Cuman dia pertambahannya kan di kompetensi intinya itu diganti dan dia harus bernaung kepada profil Pancasila. Ya, karena kan di KI itu kan yang pertama kan istilahnya ya apa namanya itu untuk hakikatnya kepada kita, kepada keagamaan. Yang kedua kan ya istilahnya sosial, ya kan. Yang ketiganya 3 dan 4 kan istilahnya ya konkret dan abstraknya itu lagi. Dia pengetahuan atau keterampilan. Dan di situ pun kita di profil Pancasila itu di langkah berikutnya itu kan ada juga di situ seperti bernalar, kritis, berpikir, kreatif. Nggak ada bedanya.
Cuman istilahnya kita membingungkan di sini karena kosakatanya itu yang membingungkan saya kutengok. Perubahan katanya itu. Ya, mungkin segitu Pak menurut pemahaman saya. Baik, terima kasih banyak Pak Syukur. Ternyata saya ketemu sama instruktur sih Bapaknya. Mantap Pak Syukur, Pak instruktur. Pak Syukur. Bisa berbagi pengalaman sepertinya Pak Syukur. Memang dari awal pun saya bingung Pak kemarin ketika pertama-tama dalam pelatihan ini. Ini dari kata-katanya itu yang saya bingungkan. Upaya lama kelamaan sudah paham. Berarti nggak jauh beda dengan ke-13 miliar. Oke, silahkan Bapak Ibu, Bu Ruby. Baiklah, selanjutnya karena kita udah pada pes semua. Doa yang akan dipimpin oleh Pak Syukur. Pada Pak Syukur. Bu, es breaking dulu Bu, mana tahu Bu Mary mau es breaking. Nggak mau dia. Biar agak seru gitu di video. Nggak mau dia. Pak Syukur mau es breaking Pak Syukur. Syukur ada es breaking. Kalau gitu Pak Ipul mau es breaking. Ada yang mau es breaking? Ya, kenapa? Pak Mukti, mantu ada es breaking Pak Mukti sebelum kita doa Pak Mukti. Apa ya breakingnya ya? Yang mana tahu jawab pertanyaan. Mana tahu kenapa minum kopi kok bisa hitam. Ya kalau disuruh siap sendiri itu udah pening kepala saya Pak. Sebagai pembina pramuka, tapi kalau disuruh buat ya lihat sendiri, ampun saya. Pak Syukur pembina pramuka juga seperti Ya, Pak Syukur kan pembina pramuka kayaknya itu Pak. Instruktur iya, pembina pramuka iya, pembina OSIS iya, pembina masyarakat iya. Semua dirangkap Pak. Ya, DPC, iya. DPC aktif pun dia juga. Iya. Mungkin langsung aja. Kalau tidak ada Bu Ruby, lanjut aja. Lanjut dengan doa. Ya Bu, lanjut doa saya Bu. Baiklah, selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Pak Syukur. Kepada Pak Syukur kami persilakan. Sebelum kita untuk menutup acara kita sesi ini, marilah kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jaddina wali jaddatina wali ustazina wali kirabatina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa'u qalbin la yahsa wa amalin la yarfa' wa la yasma' ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, wa minna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, untuk sesi proses nanti jam berapa ya? Kemarin kok kurang jelas Bapak. Apa Pak Mukti? Untuk sesi proses nanti. Nah, jam 1:30 mungkin. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu Setelah zuhur ya. Udah lihat yang di hari ke-10 belum?
Saya sudah lihat Pak yang hari ke-10. Mungkin bisa di-share Pak hasilnya. Belum bisa Pak ini. Oh. Kawan-kawan udah mulai terakhir ini, proses terakhir yang mapel lain. Betul, ada yang pagi ini jam 8, ada yang jam 9 ini Pak. Jadi penutupannya Penutupannya jam 2:30 mungkin kemarin instruksinya ya. Nanti kan ada informasi Pak itu dari Pak Amza.